Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran akidah akhlak. Selamat menyaksikan. Oke guys, jadi di sini saya akan membahas mengenai biografi dan juga keteladanan imam mazhab. Nah, namun sebelum kita membahas pada pembahasan inti, saya ingin membahas dulu mengenai keteladanan ulama. Karena saya teringat pada salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa para ulama merupakan pewaris para nabi. Pewaris di sini bukan berarti mewarisi hartanya, tapi mewarisi apanya? Mewarisi risalah beliau, mewarisi misi dakwah beliau, mewarisi keteguhan beliau, mewarisi kesabaran beliau, mewarisi akhlak beliau, dan juga mewarisi semangat berjuang demi agama beliau tanpa khawatir dan takut apapun. Ya, dan juga seharusnya para ulama itu juga siap untuk mewarisi segala tantangan, segala hambatan, segala celaan, segala cemoohan yang datang dari luar. Bahkan seharusnya mereka siap dengan misalkan ada suatu penganiayaan gitu ya, yang pernah kita tahu kan, yang itu tuh yang saya aliyah, dia tuh dianiaya ketika dia sedang berdakwah. Nah, itu merupakan contoh ulama yang baik karena dia siap, dia tidak melaporkan dan juga dia tidak memberikan perlawanan gitu. Bahkan malah dia bilang kasihan gitu. Nah, itu patut dicontoh sekali dan kita bandingkan dengan ulama masa kini. Nah, menurut segelintir artikel, jadi gini, kalau ulama masa kini tuh memang mereka mewarisi risalah beliau, tapi sangat sedikit sekali mungkin yang mewarisi kesabarannya, mewarisi keteguhannya, mewarisi kegigihannya dalam berdakwah, dan juga apalagi mewarisi tantangannya dalam berdakwah, misalkan celaan, cemoohan, bahkan misalkan penganiayaan gitu. Dan sekarang menurut artikel yang saya baca, faktanya ulama zaman sekarang tuh lebih berada pada zona aman dan juga zona nyaman. Zona aman bagaimana? Zona aman dari kezaliman para penguasa. Kan sekarang kalau misalkan seorang pendakwah itu makan diundang gitu sama para penguasa itu untuk mengisi acaranya, jadi aman dari penganiayaan dan celaan para penguasa seperti zaman dulu kan petinggi Quraisy gitu. Dan juga berada di zona nyaman karena dakwahnya atau karena penyebaran agamanya justru mendatangkan rezeki yang berlimpah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Septiani dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keteladanan Imam Malik. Yang pertama yaitu Imam Malik memiliki kepribadian yang kokoh dan berwibawa. Wibawa itu tidak hanya dirasakan oleh para penuntut ilmu, bahkan para khalifah pun menghormati dan mendengarkan nasihatnya. Yang kedua yaitu ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman, dan menghormati murid kepada gurunya. Yang ketiga yaitu Imam Malik juga seorang yang sangat perhatian dengan penampilannya, dan ini merupakan karakter yang ditanamkan oleh ibunya sejak kecil. Dalam berpakaian ia selalu bersih, rapi, dan harum dengan parfumnya. Yang keempat yaitu Imam Malik juga seseorang yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajid Haikal Lokapala dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan menceritakan sedikit kisah tentang keteladanan Abu Hanifah. Abu Hanifah atau biasa kita sebut dengan Imam Hanafi yang bernama panjang Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi, atau lebih dikenal ya tentu saja dengan nama Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah, Irak pada 80 Hijriah atau 699 Masehi. Kemudian wafat di Baghdad, Irak pada 148 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau merupakan pendiri dari mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi ini, beliau mempunyai beberapa keteladanan yang bisa mungkin kita sedikit contoh ya. Yang pertama itu contohnya yang itu adalah beliau tidak tertarik sama sekali dengan kemegahan duniawi, dan beliau mempunyai
pendirian yang sangat teguh. Bagaimana? Seperti ini. Dikisahkan beliau tidak tertarik sama sekali dengan kemegahan duniawi. Tentunya itu jelas karena beliau pernah dahulu kala ada seorang pemimpin Irak atau petinggi Irak menawarkan kepada beliau jabatan yang tinggi dan fasilitas-fasilitas yang tentunya sangat megah, tetapi beliau menolak. Dan itulah mengapa beliau meskipun mempunyai kemegahan yang diberi kemegahan yang sangat. Oke, di sini saya akan membahas mengenai imam yang ketiga, yaitu ada Imam Hambali. Nama lengkap Imam Hambali adalah Abu Abdillah bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hambali Asy-Syaibani. Mendengar kata Asy-Syaibani, saya teringat terhadap salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Athir. Dia mengatakan seperti ini, tidak ada rumah yang lebih mulia di kalangan orang Arab kecuali rumah yang ramah terhadap tetangganya dan berakhlak mulia daripada keluarga Syaiban. Jadi dari sana kita bisa mengambil suatu teladan bahwa kita tuh harus selalu bersikap ramah terhadap tetangga apapun keadaannya. Karena kan kita manusia biasa ya, pasti tidak selalu adem ayem gitu dengan tetangga. Pasti ada suatu hal yang bikin kita jengkel atau apa. Tapi kita harus bisa, pokoknya sekuat-kuat diri, kita harus tetap ramah terhadap tetangga apapun keadaan. Jangan sampai kita nggak nanya tuh, jangan sampai. Dan kita harus selalu berakhlak mulia. Kalau misalkan kita belum bisa tuh berakhlak mulia, menurut tips saya mah suka lebih baik kita sendiri aja deh di rumah daripada kita malah berbuat yang tidak baik gitu. Jadi kita lebih baik mencegah gitu daripada mengobati gitu. Menurut prinsip saya. Jadi saya tuh lebih suka berdiam diri di rumah daripada kita keluar banyak mudorotnya gitu. Oke, langsung kita lanjut ke biografi. Dan Imam Hambali ini lahir di Baghdad, yaitu kota kekhalifahan Abbasiyah pada 164 Hijriah atau 780 Masehi. Nah, dan Imam Hambali ini masih satu nasab dengan Nabi Muhammad SAW, bertemunya di Adnan. Dan kita tahu nih, pada saat itu Baghdad tuh kota kelahiran Imam Hambali itu sedang menjadi pusat peradaban dunia. Jadi segala ilmu pokoknya yang ada di dunia ini ada di Baghdad. Ya, yang mengajar, yang belajar itu semuanya ada di Baghdad. Dan juga keturunan atau keluarganya atau istilahnya keluarga Syaiban ini pasti menjadi orang-orang besar. Nah, dan itu membuka sekali peluang yang sangat besar untuk Imam Hambali pun menjadi orang-orang besar seperti mereka yang berada di keturunannya. Nah, dari sana kita pun bisa mengambil teladan. Nah, tapi gini, kalau misalkan emang keturunan kita itu udah bagus gitu, misalkan keturunan kita, tapi kita tuh salah bergaul, lingkungan tuh sangat mempengaruhi. Tadi kan lingkungan Imam Hambali itu pusat peradaban itu sangat memberi kesempatan. Namun ketika misalkan kita lingkungannya udah bagus, namun lingkungan itu yang kurang bagus, itu lingkungan itu sangat sekali berpengaruh. Ibarat pepatah mengatakan, ketika kita bergaul sama orang yang suka berwangi-wangian, kita akan kecipratan wanginya, dan ketika kita bergaul sama pandai besi, kita akan kecipratan baunya gitu. Jadi dari sana kita bisa mengambil dan kita harus bisa memanfaatkan situasi dan kondisi ketika kita berada di lingkungan yang baik, dan kita harus pintar-pintar mencari lingkungan yang baik, dan kita harus pintar-pintar memilih-milih teman. Tapi jangan sampai kita gimana ya, saya gak mau berteman sama dia karena dia gitu-gitu. Jangan, tapi kita bergaul dengan semua orang, tapi kita harus pintar-pintar membentengi diri. Salah satunya adalah dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah gitu. Oke guys, kita langsung ke bahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai perjalanan menuntut ilmu Imam Hambali. Sebagai seorang muslim, pasti cita-cita terbesarnya itu bisa menghafal satu Al-Quran. Imam Hambali bisa menghafal satu Al-Quran secara sempurna ketika ia berusia 10 tahun. Masya Allah ya.
kita muhasabah pada diri 10 tahun, usia 10 tahun kita lagi apa gitu. Bahkan sampai saya pribadi usia 18 tahun, innalillahi, saya belum bisa menghafal satu Al-Quran. Masya Allah, itu muhasabah diri sekali, ya Allah, suatu saat. Dan setelah Imam Hambali ini mempelajari atau menghafal Al-Quran, kemudian ia melanjutkan untuk mempelajari ilmu hadis. Nah, di samping dia mempelajari ilmu hadis, dia juga belajar memahami mazhab Hanafi. Nah, kita udah tahu ya, mazhab Hanafi salah satu 4 imam mazhab. Nah, dan dia juga ketika dia belajar hadis itu, dia tidak terpaku kepada satu guru dan tidak terpaku misalkan di negara itu. Jadi dia mencari berbagai macam sumber untuk sebagai bahan dia belajarnya. Dan dia bahkan sampai mengunjungi pusat-pusat ilmu, yaitu Mekah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Dan pada saat di Mekah, dia bertemu dengan Imam Syafi'i dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung menimba ilmu dari Imam Syafi'i. Kurang lebih dia menimba ilmunya itu selama 4 tahun dengan Imam Syafi'i. Kemudian dia juga belajar dasar-dasar ilmu fikih, terus dia belajar metodologi kias dan banyak lagi pokoknya. Dan dia walaupun dia sudah memahami bagaimana itu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, tetapi dia tetap terhadap ilmu fikih dia mempunyai pandangan sendiri. Dan dari sana kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa kita jangan pernah menjadi fanatik dan jangan pernah kita menutup diri. Kita harus selalu membuka diri, legowo dari siapapun ilmu itu datang, dari mau dari anak-anak, mau dari teman sebaya, mau dari orang dewasa, kita harus selalu menerima. Baik ilmu itu baik buruk, hal yang baik kita terima dan yang buruk kita jadikan sebagai pelajaran. Dan kita jangan pernah terpaku atau terfokus pada satu pemikiran atau satu guru. Kita harus mencari ke berbagai sumber gitu. Ibarat pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Imam Hambali menjadi seorang ulama. Kita tahu bahwa ulama itu adalah seseorang yang bisa membimbing, mengayomi umatnya. Nah, Imam Hambali ini setelah dia belajar dengan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, Imam Hambali ini hingga pada akhirnya memiliki sudut pandang sendiri gitu, dapat merumuskan sendiri mengenai sudut pandang mengenai fikih, sehingga akhirnya dia menjadi seseorang yang ahli dalam hadis dan juga ahli dalam ilmu fikih. Nah, sehingga dia menjadi seseorang guru yang banyak dikunjungi murid-muridnya dari berbagai kalangan maupun kalangan senior ataupun junior dan dari berbagai penjuru gitu. Terutama ketika Imam Syafi'i telah wafat, dia menjadi salah satu-satunya pusat rujukan ilmu. Namun walaupun dia sudah mencapai masa ketenaran gitu, masa kejayaannya, dia tetap tidak ingin hidup yang bermewah-mewahan. Dia ingin menjadi sosok pribadi yang tetap rendah hati, sederhana. Terutama dia tidak mau menerima hadiah-hadiah gitu dari kalangan politik, terutama gitu. Karena dia tetap ingin berdakwah dan berpendapat sendiri gitu. Karena bukan kan kalau misalkan kita mendapatkan hadiah ya dari ini, setidaknya kalau misalkan kita berpendapat mengenai ini gitu, kita ada perasaan sedikit gak enak gitu. Jadi dia tidak, lebih baik menolak aja. Kalau misalkan mau belajar sama saya ya belajar saja, tidak usah ada yang namanya hadiah-hadiah. Jadi belajarnya itu tanpa pamrih. Sifat teladan yang dapat kita ambil dari cerita tadi, dari sosok Imam Hambali tadi, mungkin kita sudah mengetahui ya, sudah ada terbesit, oh tadi di sini apa namanya, kita harus rendah hati, oh berarti kita jangan sombong dan kita harus hidup sederhana. Oh
sekarang kalau misalkan orang yang tidak memiliki harta, kalau misalkan secara kasarnya itu tidak dihargai gitu, seakan-akan suka dipandang sebelah mata gitu ya. Jadi kita boleh lah bermelayan, tapi jangan sampai berlebihan, tapi tetap kita jangan sampai memamerkan, tetap menjadi pribadi yang sederhana. Dan terus kalau misalkan kita menyampaikan suatu ilmu, ya misalkan ada banyak orang tadi juga ya ke Imam Hambali, orang banyak yang mencari ilmu ya, kita tuh jangan pernah mengharapkan imbalan gitu. Misalkan kita udah membantu memberitahu mengenai atau mengajarkan mengenai ini, kita jangan berharap di dalam hati kita ada sesuatu imbalan untuk kita ya. Kita betul-betul kita mengharap pahalanya aja, dan kita menjalankan salah satu sifat Nabi, yaitu Nabi menyampaikan, karena kata Nabi, sampaikanlah ilmu walau satu ayat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peribadahan dan juga kedermawanan Imam Hambali. Imam Hambali ini sangat terkenal sebagai sosok yang rajin sekali beribadah dan sangat dermawan, hingga imam-imam besar pun pernah meriwayatkannya gitu. Salah satunya yang pertama yaitu sahabat Imam Hambali juga, imam terkenal, dan dia menjadi saksi kejujurannya. Dia mengatakan bahwa Imam Hambali ini hampir setiap harinya itu selalu berpuasa gitu. Mungkin puasa Daud ya. Dan setiap malamnya dia selalu mengisi malamnya itu dengan sholat malam dan juga witir itu sampai subuh. Masya Allah ya. Kita harus bisa mencontohnya kalau bisa ya. Kita, karena puasa itu ibaratnya kita merasakan bagaimana ketika kita berada di posisi orang-orang yang emang tidak bisa makan setiap hari gitu. Kita sebenarnya itu sebagai muhasabah diri gitu. Kalau kita puasa lapar, kita masih ada bisa buka gitu nanti. Tapi kalau misalkan orang-orang yang kalangan bawah, mereka berpuasa tuh kadang 2 hari sekali makan gitu. Wah, Masya Allah. Seharusnya kita bisa ya mengikuti teladan, menjadikan teladan Imam Hambali ini, mengikuti jejaknya. Kita harus bisa berpuasa setiap hari, sekaligus puasa setiap hari untuk perempuan bisa untuk diet gitu. Tapi jangan lihat juga. Dan seharusnya kita harus bisa sih sholat malam setiap hari gitu, menghabiskan malam kita itu dengan sholat gitu. Tapi ya kita gitu bismillah, tapi harus bisa bismillah niatkan dalam hati. Dan seminimal kita bisa melaksanakan sholat tahajud gitu, karena itulah sunat yang sunnah muakkad gitu, yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Kan kalau sunnah muakkad adalah sunnah yang diwajibkan gitu, mudah-mudahan. Dan imam lainnya juga, Imam Yahya pernah berkata gitu bahwa suatu hari dia pernah datang ke Imam Hambali, lalu Imam Hambali itu mengasih dia uang 4 dirham. Tahu nggak, uang 4 dirhamnya itu adalah hasil keringat dia hari itu, 4 dirham. Tapi dia memberikan semuanya kepada Imam Yahya gitu. Masya Allah, bagaimana tidak disebut dermawan gitu kan. Kadang kita kalau misalkan untuk cancel aja ya, misalkan untuk kotak amal, pasti kita mengasihnya itu yang paling kecil di saku kita gitu. Dan juga yang biasanya kalau misalnya orang mau sedekah tuh ada receh gak? Itu tuh ya Allah, asal sesuatu yang sudah menjadi rahasia publik gitu. Ada receh gak? Gitu. Soalnya kita bisa mencontoh Imam Hambali, dia misalkan pendapatannya hari itu 4 dirham dan dia kasih tuh semuanya ke Imam Yahya. Tapi kan karena kita belum bisa seperti itu, kita jangan memaksakan, sedikit demi sedikit aja dulu. Dan lagi pula ketika kita bersedekah, tangan kiri kita tuh jangan sampai tahu ya. Pokoknya gitu deh. Oke, dan selanjutnya ini bisa menjadi keteladanan yang terakhir dari Imam Hambali, yaitu dia mampu mempertahankan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Jadi gini ceritanya, pada tahun 813 sampai 833 dunia Islam tuh dipimpin oleh Khalifah
Ma'mun. Dia adalah seorang khalifah yang sudah terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah. Jadi filsafat Mu'tazilah seperti apa? Jadi gini, filsafat Mu'tazilah itu jadi segala sesuatu kan harus secara rasional, secara masuk akal gitu. Jadi sampai-sampai dia mengatakan bahwa ketika kita ingin memahami Allah, kita tidak hanya mengandalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita harus mengandalkan filosofi yang dibawa oleh Yunani kuno. Pokoknya sampai-sampai dia menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah buku, jadi suatu buku buatan manusia dan makhluk. Tentu makhluk, bukan kalamullah gitu. Dan dia memaksakan kepercayaan dia itu kepada semua orang gitu, sampai kepada ulama pun gitu. Dan banyak ulama-ulama yang berpura-pura okelah setuju gitu, tapi tidak dengan Imam Hambali. Dia tetap menolak karena itu adalah sesuatu ajaran yang salah gitu. Kalau misalkan Al-Quran disebut sebagai buku bukan kalamullah, itu adalah sesuatu yang salah. Dia tetap mempertahankan keyakinannya karena mungkin ulama-ulama yang berpura-pura itu karena takut untuk dianiaya gitu sama si Al-Ma'mun itu. Tapi Imam Hambali ini tidak, dia tidak tergoyahkan. Mau dianiaya tidak apa, seperti tadi mewarisi, mau dianiaya, mau dicela. Itulah ulama yang benar. Jadi dia tidak takut. Kalau memang benar ya benar, kalau memang batil ya batil gitu. Jadi dia bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Kita juga dalam kehidupan kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi di zaman sekarang banyak budaya yang masuk, banyak ajaran-ajaran sesat ya. Kita harus bisa membentengi diri dengan cara kita perdalam agama kita, perdalam keimanan kita kepada Allah. Seperti kita banyak mengikuti kajian-kajian yang benar-benar dia tidak menyimpang, dan mungkin kita sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang kita harus bisa. Pokoknya di zaman sekarang kita harus bisa, jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita hanya demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Vanessa dari kelas IPS 1, kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunnah Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i, termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari Abu Thalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Muhammad. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada 767 Masehi atau 150 Hijriah. Beliau mempunyai nama asli yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Asyafi'i atau terkenal dengan Imam Syafi'i. Beliau mempunyai gagasan yang terkenal yaitu evolusi fikih, dan beliau wafat di Mesir pada 820 Masehi atau 205 Hijriah. Saat usia beliau 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imam Malik. 2 tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda, yaitu yang pertama namanya qaulun qadim dan qaulun jadid. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kami, umumnya bagi kita semua. Dan kami atas nama kelompok 1 meminta maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun perbuatan tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.